Halo adik-adik semua, ketemu lagi di video pembelajaran KMJ Al-Farisi. Yuk kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih ya yang sudah like dan subscribe. Nah, selanjutnya kita akan belajar masih di tema 7 ya, indahnya keragaman di negeriku bareng KMJ Al-Farisi. Nah, indahnya keragaman suku budaya negeriku, tema 7, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang rumah adat, sekarang kita belajar tentang pakaian adat. Ada beragam loh. Nah, coba bersama kelompokmu tuliskan jawaban pertanyaan dari tugas berikut ini. Di provinsi mana kalian tinggal? Apa nama rumah adat dari daerahmu? Tuliskan keunikan pakaian adat. Pakaian ya, bukan rumah ya. Nah, pakaian adatnya yaitu misalnya di Sumatera. Kemudian pakaiannya berupa baju bodo dari Sulawesi Selatan. Ada baru oholu untuk pria dari Pulau Niasan, bisa dipilih sendiri ya. Nah, ini ada nama pakaian adat dan dari daerahnya misalnya di Jawi Jangkep, kebaya dari Jawa Tengah. Kemudian ule bulang berasal dari Aceh, digunakan oleh para raja dan keluarganya. Baju bodo dari asal Bugis. Keunikannya dikenali sebagai salah satu busana tertua di dunia. Namanya adalah baju bodo. Sekarang kita baca dulu teks berikut ini. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukannya atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut ini beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Namanya ele balang dari Aceh, ulos dari Sumatera Utara, bundo kandang. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian apa nama pakaian adat di daerahmu? Tentunya kamu akan bangga saat mengenakannya. Nah, sekarang tugasnya adalah perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut. Tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar di samping ini. Misalnya ini adalah pakaian adat dari daerah Bali. Nah, pakaian adat pria berciri khaskan menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas, berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Kemudian pakaian adat wanita berciri khaskan menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang, pasang, dan selendang. Nah, dalam acara-acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan. Nah, seperti di gambar ini ya. Dan nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian, pakaian adat Kalimantan Barat. Keunikannya adalah baju adat ini terletak pada bahan pembuatnya yakni dari kulit kayu amburo. Keunikan lainnya, perlengkapan hiasan baju adat yang digunakan yakni bulu burung enggang. Baju adat Kalimantan Barat adalah king baba untuk pria dan king bibinge untuk wanita. Kemudian pakaian adat Jawa Barat. Keunikannya adalah Jawa Barat mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat.
sebagai perlengkapan adat mengenakan mahkota, hiasan rambut yang digelung, jucung dan diberi untayan bunga. Sandal yang digunakan disebut kelom gelis. Nah, gambarnya seperti itu ya. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Berbagai keunikannya adalah pakaian adat wanita bernama baju bodo, terbuat dari kain muslin. Sedangkan pria bernama baju baladada, terbuat dari kain lipa sapi atau lipa garusuk. Warna yang digunakan baju baladada biasanya merah, biru, dan hitam. Pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Pakaian adat Jambi. Bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis beludru. Untuk pria menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain beludru berisi karton berbentuk tegak menjulang tinggi. Baju yang dikenakan pria memiliki panjang lengan hanya 3/4. Nah, sekarang kita baca keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing kunjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingguluak. Namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Nah, selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batawi. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut selempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan-perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukuah. Nah, sekarang ini ya, pakaian adat Minang adalah limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat Minang memiliki beberapa bagian. Penutup kepala wanita berbentuk seperti bentuk rumah adat Minang yang disebut tingkuluak. Baju adat wanita Minang disebut baju tabue. Pakaian adat Minang dilengkapi kalung, nan, dan gelang. Nah, keunikannya adalah pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah memiliki pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Nah, ini ya keunikannya. Kemudian ide pokoknya adalah yang pertama, pakaian adat wanita Minang disebut limpapeh rumah nan gadang. Ide pokok yang kedua, pakaian adat limpapeh rumah nan gadang terdiri dari beberapa bagian. Ide pokok yang ketiga, penutup kepala berbentuk bagaikan atap rumah adat Minang. Nah, kemudian bacakan hasil kegiatanmu di depan Bapak, Ibu Guru, dan kelompok lain. Informasi dari bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau adalah keunikan pakaian adat wanita Minangkabau yaitu karena adatnya berbeda dari daerah yang lain dan memiliki tradisi, yaitu jika ada wanita yang dipinang oleh laki-laki, maka anak perempuan itu harus dipingit selama waktu yang ditentukan. Arti pakaian adat wanita Minangkabau yaitu lambang kebesaran bagi para wanita yang telah menikah. Melambangkan tentang kekayaan alam daerah Sumatera Barat yang sangat melimpah dan menyimbolkan bahwa seorang wanita harus memiliki kasih pada anak ataupun cucu. Sekarang ayo kita renungkan apa keragaman pakaian adat di daerahmu, coba tuliskan dan apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Nah,
Pakaian adat daerahku sangatlah beragam, misalnya pakaian Jawa, kebaya, Papua, koteka, dan lain-lain. Apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Yaitu dengan memperkenalkannya kepada generasi muda agar pakaian adat tersebut dapat terus dilestarikan dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Contoh fotonya misalnya pakaian adat yang dipakai presiden dan mantan presiden Indonesia. Nah, ternyata memang kekayaan di Indonesia sangat beragam ya, terutama pakaian adatnya sangat banyak sekali. Indahnya keragaman negeriku, aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dadah!